Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mengamati fenomena permukaan dengan metode kapiler untuk memenuhi praktikum farmasi fisik dengan alat dan bahan sebagai berikut. Alat: mangkuk, paperclip, dan sedotan sebanyak 3, dan yang terakhir adalah spidol permanen. Nah, untuk bahannya sendiri yaitu sabun cuci piring, air, minyak goreng, dan yang terakhir bedak talak. Sebelum masuk praktikum, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risma Ramawati, NIM 20613129 dari kelas praktikum farmasi fisik F. Percobaan pertama, pengamatan permukaan tegangan air. Siapkan mangkuk yang berisi air, lalu letakkan paperclip ke dalam mangkuk yang berisi air secara tegak dan perlahan-lahan. Masukkan paperclip ke dalam wadah yang berisi air secara tegak dan perlahan-lahan. Kita amati apakah paperclip tersebut tenggelam. Nah, dan ternyata paperclip tersebut tenggelam. Kita letakkan lagi paperclip secara mendatar ke permukaan air. Nah, dan sama halnya yaitu tenggelam. Mengapa demikian? Nah, dalam percobaan pertama yaitu pengamatan tegangan permukaan air, paperclip dimasukkan ke dalam air dengan tegak ataupun mendatar itu tenggelam. Karena apa? Karena paperclip terbuat dari logam sehingga kerapatannya lebih besar daripada kerapatan air. Karena massa jenis paperclip lebih besar daripada massa jenis air sehingga membuat paperclip tersebut tenggelam di atas permukaan air. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antar molekul air. Kita masuk pada percobaan yang kedua yaitu pengaruh surfaktan terhadap tegangan permukaan. Siapkan air di dalam mangkok, lalu tuang sabun sedikit saja, jangan sampai air berbusa. Kita aduk secara perlahan-lahan. Lalu masukkan paperclip dengan posisi mendatar. Letakkan paperclip secara mendatar di air yang sudah tercampur dengan sabun. Nah, dan ternyata paperclip tersebut tetap masih tenggelam. Percobaan kedua, pengaruh surfaktan terhadap tegangan permukaan, yaitu paperclip dimasukkan ke dalam larutan sabun. Ketika diberi larutan sabun, paperclip akan tenggelam. Mengapa demikian? Karena larutan sabun tersebut menurunkan tegangan permukaan air. Sebagai hasilnya, berat paperclip tidak dapat ditopang oleh tegangan permukaan air sehingga paperclip segera tenggelam. Percobaan selanjutnya yaitu air sabun dengan bedak talak. Kita campurkan bedak talak sedikit saja ke dalam larutan sabun. Lalu kita aduk. Maaf ya, agak sedikit lama karena tidak tercampur merata, tidak segera tercampur, jadi masih ada banyak gumpalan-gumpalannya. Kita masukkan paperclip secara mendatar ke larutan yang sudah tercampur sabun dan bedak talak. Nah, paperclip tersebut tetap tenggelam. Mengapa? Berikutnya yaitu paperclip diletakkan di atas permukaan air yang berisi sabun dan bedak talak itu tetap tenggelam. Mengapa demikian? Karena ketika diberi bedak talak, kertas klip akan tenggelam
karena larutan bedak talak tersebut menurunkan tegangan permukaan air sehingga hasilnya berat klip tidak dapat lagi ditopang oleh tegangan permukaan air sehingga klip kertas segera tenggelam. Kita masuk pada percobaan yang ketiga, yaitu tegangan antarmuka. Pertama-tama siapkan wadah yang berisi air. Lalu tuangkan minyak. Apakah ada batas minyak dan air? Mari simak penjelasannya berikut ini. Di sini air dan minyak tidak bisa bersatu karena emulsi merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, minyak dan fase air, di mana setiap fase memiliki kecenderungan untuk menyatu dengan fase sejenisnya, menjadikan emulsi secara termodinamika tidak stabil. Artinya, kemungkinan terjadinya penyatuan tetesan kecil menjadi tetesan besar dalam sistem emulsi cukup besar. Jika terjadi penyatuan fase terdispersi membentuk gumpalan tetesan yang lebih besar, maka emulsi tersebut dikatakan tidak stabil secara fisik. Peristiwa ketidakstabilan emulsi ini dapat di dalam ilmu farmasi disebut dengan koalensen, sehingga air dan minyak tidak dapat bersatu karena memiliki molekul yang berbeda dan tidak bisa mengikat. Masih dalam percobaan yang ketiga, yaitu tegangan antarmuka. Bedanya ini dikasih sabun. Ini campuran air dan minyak tidak bisa bersatu, lalu dikasih sabun. Terus kita aduk secara cepat. Inilah yang terjadi. Air dan minyaknya dapat bersatu dan membuat gelembung. Dan warnanya sangat cantik. Percobaan tadi, sebelum kita menambahkan sabun pada campuran air dan minyak tidak dapat bersatu. Setelah kita mencampurkan sabun pada campuran air dan minyak, ternyata itu bisa bersatu. Karena apa? Karena kemampuan sabun mencampurkan air dan minyak serta memisahkan kotoran adalah karena sabun merupakan emulgator yang menstabilkan emulsi minyak dan air dari jenis surfaktan yang memiliki sisi hidrofilik yang mengikat air dan hidrofobik yang menolak air dan mengikat minyak. Kita masuk pada percobaan yang keempat, yaitu mengamati tegangan permukaan dalam kapiler dan fungsi surfaktan pada tegangan permukaan. Pertama, kita masukkan air ke wadah. Lalu kita ukur menggunakan sedotan dengan tegak lurus. Kita ukur menggunakan spidol permanen. Dan ini fenomena tegangan permukaan dalam kapiler. Segini. Masukkan air dengan sabun. Lalu masukkan sedotan yang baru dan kita ukur. Ini menggunakan sabun segini ya.
Ini perbandingan dua sedotan, yang satu hanya dengan air saja, yang satu air bercampur sabun. Ketinggiannya yaitu air saja. Air menggunakan sabun lebih rendah dibandingkan tingginya hanya dengan menggunakan air saja. Mengapa demikian? Karena sabun sebagai surfaktan yang dapat menurunkan tegangan permukaan air. Masuk pada materi penjelasan yang meliputi: pertama, definisi tentang tegangan permukaan; yang kedua, definisi tentang tegangan antarmuka; yang ketiga, surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka; yang keempat, fungsi surfaktan sebagai pembasah dalam proses pencampuran zat padat dalam cairan; yang kelima, fungsi surfaktan sebagai emulgator; dan yang keenam, fenomena tegangan permukaan pada pipa kapiler. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi tentang tegangan permukaan. Apa sih tegangan permukaan itu? Yaitu gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Masuk pada poin yang kedua, yaitu definisi tentang tegangan antarmuka. Apa sih definisi tentang tegangan antarmuka itu? Yaitu gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur mempunyai satuan Dyn per cm. Yang ketiga yaitu surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Kemampuan surfaktan dalam menurunkan tegangan dikarenakan surfaktan memiliki struktur molekul amfipatik, yaitu mempunyai struktur molekul yang terdiri dari gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik. Interaksi gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik dengan fluida menyebabkan surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan antar fase. Yang keempat yaitu fungsi surfaktan sebagai pembasah dalam proses pencampuran zat padat dalam cairan. Suatu zat pembasah adalah suatu surfaktan yang bila dilarutkan dalam air, mengurangi tegangan permukaan, menurunkan sudut kontak yang baru, dan membantu memindahkan fase cair dan akan terjadi pembasahan. Berguna dalam mengurangi tegangan antarmuka. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu fungsi surfaktan sebagai emulgator. Zat yang memiliki aktivitas permukaan oleh karenanya emulsifier dapat menurunkan tegangan permukaan dan mendispersikan fase cair tak bercampur. Dan yang terakhir yaitu fenomena tegangan permukaan pada pipa kapiler. Kopilaritas disebabkan oleh interaksi molekul di dalam zat cair. Dalam zat cair, molekulnya bisa mengalami gaya adhesi dan gaya kohesi. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.